Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajat Sudrajat, merupakan pendidikan guru penggerak angkatan ke-11 dari Unit Kerja SDN 2 Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2, yaitu filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara dan nilai serta peran guru penggerak. Setelah saya mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, yaitu model refleksi yang saya gunakan mengenai model refleksi 4P. Yang pertama adalah peristiwa, yang kedua adalah perasaan, yang ketiga adalah pembelajaran, yang keempat penerapan ke depan atau rencana. Yang pertama, peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya adalah proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah kaitannya antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami. Kejadian yang sangat berkesan dan sangat menantang bagi saya dalam mempelajari modul 1.1. Setelah saya mempelajari dan memahami filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, banyak hal yang saya dapatkan untuk diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa peserta didik terlahir dalam kodrat masing-masing, sehingga guru hanya bisa menuntun mereka berdasarkan kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Bila kita ibaratkan peserta didik sebagai benih yang akan ditanam oleh petani, maka petani hanya bisa merawatnya dengan memberi pupuk agar padi itu tumbuh dengan baik. Dan petani tidak dapat merubah benih padi tumbuh menjadi tanaman jagung. Begitu pula kita sebagai pendidik tidak dapat merubah kodrat peserta didik. Kita hanya bisa menuntun peserta didik sesuai dengan kodratnya. Sebagai guru penggerak, kita bukan hanya mendidik saja, namun harus mampu menerapkan kelima peran guru penggerak. Yang pertama, sebagai pemimpin dalam pembelajaran. Yang kedua, sebagai coach bagi guru yang lain. Yang ketiga, sebagai pendorong kolaborasi. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Yang kelima, sebagai penggerak komunitas praktisi. Untuk mewujudkan kelima peran guru penggerak itu, kita harus aktif mengikuti pelatihan-pelatihan, baik yang ada di PMM, di KKG, di Kombel, dan di Guru Belajar ID, dan yang lainnya untuk menunjang dalam meningkatkan pelayanan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, sehingga dapat dijadikan sebagai pemacu bagi rekan sejawat dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 setelah saya pelajari. Sebagai fasilitator kita harus mengetahui tentang prinsip dasar pendidikan yang menuntun berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, sehingga kita dapat mengimplementasikan peran guru penggerak dengan maksimal dan dapat mewujudkan tujuan pendidikan sesuai dengan harapan masyarakat yang berakar pada kebudayaan. Dan guru penggerak harus memiliki nilai-nilai yang berpihak pada peserta didik, kolaboratif, reflektif, mandiri, dan inovatif. Kedua adalah perasaan. Pertama, saat momen itu terjadi, seperti bagaikan impian yang akan menjadi kenyataan. Saya terjun ke dunia pendidikan yang saya bayangkan bagaimana mendidik peserta didik dengan baik sesuai dengan yang mereka butuhkan. Ada perasaan bimbang di dalam hati, bisakah saya memberikan pelayanan yang terbaik bagi mereka? Dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat, mengikuti pelatihan-pelatihan baik secara daring maupun luring, sehingga menambah wawasan dan pengalaman dalam mendidik peserta didik dengan tuntas. Ketuntasan tidak dilihat dari satu aspek saja, tetapi dilihat dari berbagai aspek seperti kognitif, afektif, dan psikomotor. Apalagi sekarang, sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Banyak yang saya dapatkan untuk diimplementasikan dalam pembelajaran yang berkepihakan kepada peserta didik, yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, yang disesuaikan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ketiga, pembelajaran.
Sebelum momen terjadi, seorang guru dianggap gagal dalam mendidik peserta didik ketika ada peserta didik yang mendapat nilai yang terendah atau di bawah nilai KKM di kelas. Setiap peserta didik adalah sama, sehingga saya memberikan pelayanan yang sama kepada semua peserta didik tanpa memikirkan kebutuhan peserta didik, juga tanpa memikirkan minat dan bakatnya. Setelah saya mempelajari dan mengikuti pendidikan guru penggerak, ternyata peserta didik terlahir dengan kodrat masing-masing dan mereka memiliki keahlian di bidang masing-masing. Ibarat seekor ikan tidak harus mampu untuk terbang. Maka mendidik itu tidak hanya mentransfer ilmu saja, melainkan menuntun peserta didik agar memiliki budi pekerti yang luhur. Juga peserta didik memiliki karakteristik yang beragam dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Maka kita sebagai guru harus mampu memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat adalah penerapan ke depan atau rencana. Pengembangan diri yang sederhana, konkret, rutin yang dapat dilakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Yang pertama adalah melakukan inovasi pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk berperan aktif dalam pembelajaran sebagai subjek dan rutin melakukan refleksi setelah selesai pembelajaran. Yang kedua, melakukan pengimbasan kepada guru yang lain atau rekan sejawat mengenai inovasi pembelajaran dalam pemanfaatan teknologi dan implementasi kurikulum merdeka. Demikian pemaparan dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.